Selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian bertanya, gimana caranya sebuah kota bisa berkembang dari biasa-biasa aja? Jadi kota modern yang keren dan teratur? Jawabannya ada di satu kata kunci, perencanaan. Hari ini, kita akan menyelami dunia administrasi, perencanaan, pembangunan. Sebuah konsep yang jadi otak di balik semua kemajuan yang kita lihat. Jadi, apa sih sebenarnya perencanaan itu? Gampangnya, perencanaan itu proses mikirin masa depan. Bayangkan kita punya visi atau mimpi besar. Nah, perencanaan bantu kita bikin peta jalan buat sampai ke sana. Proses ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, menyusun strategi yang cerdas, dan membuat roadmap langkah demi langkah. Ini bukan cuma soal bikin daftar keinginan, tapi soal merancang masa depan secara sistematis. Perencanaan punya dua fungsi utama yang keren banget. Pertama, fungsi prediktif. Ini seperti punya bola kristal, tapi versi ilmiah. Kita coba meramal atau memprediksi apa yang bakal terjadi di masa depan berdasarkan data dan tren saat ini. Misalnya, berapa jumlah penduduk kota 5 tahun lagi, atau apa kebutuhan transportasi mereka. Dengan prediksi ini, kita bisa siap-siap. Kedua, ada fungsi normatif. Setelah kita tahu prediksinya, kita nggak diam aja. Fungsi normatif ini bertugas menetapkan standar atau norma yang kita inginkan. Jadi, kita nggak cuma pasrah sama masa depan, tapi aktif membentuknya. Selain fungsi prediktif dan normatif, ada satu fungsi penting lainnya, yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini pastinya familiar buat kalian. Dengan pengendalian, pemerintah bisa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada di jalur yang benar. Setiap program dipantau, dilihat progresnya, dan kalau ada penyimpangan, bisa langsung diperbaiki. Ini kayak GPS dalam pembangunan kalau ada yang melenceng, fungsinya membantu kita kembali ke rute yang tepat. Dengan demikian, pembangunan berjalan lebih terarah, tepat waktu, dan sesuai tujuan. Lalu, buat apa sih kita repot-repot merencanakan semua ini? Tujuannya banyak banget. Pertama, untuk mengembangkan sumber daya manusia. Perencanaan memastikan ada cukup sekolah, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja yang berkualitas. Kedua, tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita merancang bagaimana industri bisa tumbuh, investasi masuk, dan ekonomi lokal jadi lebih kuat. Ketiga, ada pemerataan sosial, di mana perencanaan yang baik memastikan semua orang dari berbagai lapisan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan. Jadi, nggak ada lagi yang tertinggal. Keempat, untuk koordinasi antar sektor. Bayangkan, kalau Dinas Pekerjaan Umum bangun jalan tanpa koordinasi dengan Dinas Perairan yang mau pasang pipa. Kacau kan? Nah, perencanaan memastikan semua pihak bekerja harmonis. Terakhir, tujuannya adalah stabilitas ekonomi dan politik. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Sekarang, gimana sih proses membuat sebuah rencana pembangunan? Ada 8 tahapan utama yang biasanya dilalui. Pertama, menetapkan tujuan dan sasaran. Kita mau apa sih? Mau mengurangi kemacetan atau meningkatkan kualitas udara? Tujuannya harus jelas. Kedua, identifikasi masalah. Kita cari tahu apa aja hambatan yang ada untuk mencapai tujuan itu. Ketiga, merumuskan berbagai alternatif solusi. Untuk satu masalah, biasanya ada banyak cara penyelesaian. Keempat, memilih alternatif terbaik. Setelah dianalisis untung ruginya, kita pilih solusi yang paling efektif dan efisien. Kelima, menyusun program dan anggaran. Rencana tanpa aksi dan dana itu cuma mimpi. Di sini, kita detailkan programnya dan berapa biayanya. Keenam, tahap implementasi atau pelaksanaan. Rencananya mulai dijalankan di lapangan. Ketujuh, evaluasi. Kita pantau terus apakah programnya berjalan sesuai rencana dan gimana hasilnya. Kedelapan, yang sering dilupakan adalah replanning atau perencanaan ulang. Dunia itu terus berubah, jadi rencana kita juga harus fleksibel dan siap disesuaikan. Meskipun perencanaan sangat penting, kenyataannya banyak rencana pembangunan yang gagal. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor. Pertama, kurangnya data yang akurat. Banyak daerah membuat rencana hanya berdasarkan asumsi, bukan data faktual. Akibatnya,
Program yang dibuat tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua, koordinasi antar lembaga yang buruk. Kadang rencana sudah bagus, tapi pelaksanaannya kacau karena tiap dinas jalan sendiri-sendiri tanpa komunikasi. Ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Tidak semua daerah punya kapasitas teknis yang baik. Keempat, adanya kepentingan politik yang mendominasi keputusan perencanaan. Kadang keputusan pembangunan tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tapi berdasarkan agenda politik tertentu. Hal-hal seperti ini membuat rencana yang tadinya bagus hanya berakhir menjadi dokumen tebal yang tidak pernah dilaksanakan. Nah, nggak semua rencana itu bagus. Ada ciri-ciri tertentu yang bikin sebuah perencanaan itu efektif. Pertama, harus berbasis data dan fakta, bukan asumsi atau kira-kira. Kedua, tujuan dan sasarannya harus jelas dan terukur. Ketiga, harus fleksibel, karena rencana yang kaku bakal gampang gagal saat menghadapi perubahan tak terduga. Keempat, harus realistis, sesuai dengan sumber daya yang kita punya, baik itu uang, waktu, maupun tenaga. Kelima, harus sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang yang terlibat. Keenam, harus terkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait. Dan yang paling penting, ketujuh, harus berorientasi pada hasil, bukan cuma sekadar dokumen di atas kertas. BTW tahu gak, kalau perencanaan itu juga ada banyak jenisnya loh. Ada administrative planning. Ini fokusnya pada kegiatan rutin pemerintahan, kayak penyusunan anggaran tahunan atau manajemen pegawai. Lalu ada overall planning. Ini sifatnya menyeluruh dan mencakup semua aspek pembangunan dalam skala besar. Misalnya, rencana tata ruang wilayah nasional. Ada juga yang namanya totalitarian planning, di mana semua keputusan perencanaan terpusat di tangan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Kebalikannya adalah democratic planning, di mana masyarakat justru diajak aktif berpartisipasi, memberikan masukan dan ide. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia perencanaan berubah drastis. Perencanaan modern tidak lagi bersifat top-down. Sekarang, perencanaan menekankan partisipasi publik. Kenapa partisipasi publik itu penting? Karena masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka tahu masalah di lapangan, tahu apa yang dibutuhkan, dan punya pengalaman nyata yang bisa menjadi masukan berharga. Ketika masyarakat dilibatkan, kualitas perencanaan meningkat, keputusan jadi lebih tepat sasaran, dan yang paling penting, masyarakat merasa memiliki rencana tersebut. Mereka akan ikut menjaga dan mendukung keberhasilannya. Sebagai contoh, dalam penyusunan rencana tata ruang, warga bisa memberi masukan mengenai daerah rawan banjir, lokasi pemukiman padat, atau fasilitas yang kurang. Informasi ini tidak selalu ada dalam data formal pemerintah, tapi sangat kritis untuk perencanaan yang baik. Terakhir, ada rolling plan atau rencana bergulir. Ini adalah rencana jangka panjang yang dievaluasi dan disesuaikan setiap tahunnya. Jadi, lebih dinamis. Dan dalam semua proses ini, peran kepemimpinan administratif sangatlah krusial. Seorang pemimpin nggak cuma duduk di belakang meja, tapi harus bisa mengarahkan tim, menganalisis data, memfasilitasi diskusi, dan mengambil keputusan strategis. Mereka adalah konduktor orkestra yang memastikan semua instrumen pembangunan bermain dengan harmonis untuk menciptakan lagu kemajuan yang indah. Tanpa kepemimpinan yang kuat, rencana terbaik sekalipun bisa berantakan. Mau lihat contoh nyata yang keren? Dari perencanaan modern, kita terbang ke Korea Selatan, tepatnya ke kota Seoul. Mereka punya sistem canggih bernama Seoul Smart Complaint System. Jadi, warga yang punya keluhan soal layanan publik, misalnya jalan rusak atau sampah menumpuk, tinggal buka aplikasi di smartphone mereka. Mereka bisa lapor lewat chatbot pemerintah. Kerennya, laporan ini langsung dianalisis oleh kecerdasan buatan. AI bisa membaca teks keluhan, mengkategorikannya, dan meneruskannya ke dinas yang berwenang secara otomatis. Hasilnya, masalah warga bisa ditangani jauh lebih cepat dan efisien. Ini adalah contoh brilian bagaimana teknologi bisa menjadi alat bantu dalam perencanaan dan pelayanan publik. Tapi, penggunaan AI dalam pemerintahan juga punya tantangan tersendiri. Pertama, masalah privasi. Data warga yang dikumpulkan harus dilindungi dengan super ketat. Kedua, ada risiko bias data. Jika data yang digunakan untuk melatih AI itu bias, maka keputusan yang dihasilkan AI juga bisa tidak adil. Misalnya, AI mungkin lebih memprioritaskan keluhan dari wilayah tertentu saja. Ketiga, masalah keamanan siber. Sistem ini harus tahan dari serangan hacker. Dan terakhir, masih ada keterbatasan teknologi. AI belum sempurna.
dan kadang bisa salah paham. Jadi, meskipun canggih, peran manusia untuk mengawasi dan memverifikasi tetap sangat penting. Sebenarnya Indonesia juga sedang bergerak menuju perencanaan berbasis digital. Salah satu contohnya adalah penggunaan Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan data antar kementerian dan daerah, sehingga perencanaan bisa lebih akurat dan terukur. Beberapa kota juga mulai menerapkan smart planning, seperti penggunaan sensor kota, aplikasi laporan warga, dan basis data spasial berbasis GS. Semua teknologi ini membuat proses perencanaan jauh lebih cepat, transparan, dan efisien. Dengan digitalisasi, pemerintah dapat memantau pembangunan secara real-time, melihat progres proyek, dan menilai apakah program sudah sesuai target atau perlu penyesuaian. Terinspirasi dari kota Seoul dan untuk menyempurnakan proyek negara sendiri. Bayangkan kita punya proyek mini bernama Digital Voices. Ini adalah sebuah platform digital di mana suara atau aspirasi publik bisa dikumpulkan dan dianalisis secara real-time. Warga bisa memberikan masukan lewat berbagai kanal digital. Lalu, Artificial Intelligence akan membantu pemerintah mengelompokkan ribuan masukan ini ke dalam kategori-kategori yang relevan, seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Dashboard futuristik akan menampilkan tren aspirasi publik, area mana yang paling butuh perhatian, dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Dengan begini, perencanaan pembangunan bisa jadi lebih responsif dan sesuai berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ini bukan lagi perencanaan dari atas ke bawah, tapi kolaborasi antara pemerintah dan warganya. Pada akhirnya, perencanaan pembangunan bukan hanya soal membangun jalan, gedung, atau infrastruktur. Lebih dari itu, perencanaan adalah tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan yang lebih baik. Sebuah perencanaan yang baik mampu menciptakan masyarakat yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Kita tidak hanya merencanakan visi kota, tetapi merencanakan kehidupan, peluang, dan masa depan generasi berikutnya. Karena itu, memahami administrasi perencanaan pembangunan adalah langkah penting bagi siapapun yang ingin berkontribusi bagi kemajuan negeri. Dengan begitu, dari sebuah kota yang biasa saja, melalui perencanaan yang matang, kita bisa membangun sebuah lingkungan yang modern, cerdas, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap warganya bisa tersenyum, merasa aman, dan bangga menjadi bagian darinya. Perencanaan adalah seni dan ilmu untuk melukis masa depan yang lebih cerah bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga wawasan tentang administrasi perencanaan pembangunan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!